Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Pak Peter, Bang Arya, terima kasih atas kehadirannya di studio kami di sini, dan juga teman-teman wartawan banyak sekali ini, serta para penonton di Transvision dan network channel-channel kami, sebab kita ini merelay ke beberapa akun juga ya, yang saya ini juga sudah silver button, jadi sudah lumayan juga lah penonton. Kita mungkin ribuan penonton kita hari ini. Saya sebenarnya dari awal itu Bang Peter waktu menulis buku, itu karena nggak mau terjebak kepada akibat dari kesalahan filsafat atau falsafah dari cara kita mengelola negara gitu. Jadi saya suka begitu saya. Makanya saya itu penentang sesuatu yang sudah jalan itu. Orang lagi asik nangkap koruptor, saya tentang, saya ubah, itu salah loh itu, saya bilang begitu loh. Ini Bang Arya lagi asik-asik tadi nyebut angka-angka ini kan sukses. Saya bilang itu salah, kalian nggak akan sanggup itu. Nanti lama-lama mati juga itu. Nah, saya tuh suka begitu orangnya itu. Jadi makanya waktu awal tuh dengan teman-teman termasuk Mas Guntur, beberapa teman lagi kita diskusi. Coba kita bicara filsafatnya dulu, di mana pasar, di mana negara, dan di mana rakyat ya, di dalam kehidupan satu bangsa begitu. Sehingga barulah kita bisa meletakkan secara baik aktor-aktor itu di dalam peradaban bangsa kita. Ya tidak selonong boy dan tidak terencana langkah-langkahnya gitu. Nah terkait itu maka kemudian selain setelah kita belajar tentang filsafat ya kan, kapan mana yang duluan lahir, apakah negara duluan lahir atau pasar ya kan? Ya pertama tentu rakyat lahir duluan ya kan, tapi rakyat dalam konsepsi manusia ya, bukan member dari sebuah social and political organization. Lalu kemudian lahirlah pasar, karena pasar itu adalah alat bagi manusia untuk memenuhi instingnya, hidupnya gitu loh, keperluan hari-harinya gitu, pertukaran barang dan jasa. Barulah kemudian untuk melindungi terjadinya transaksi, pada awalnya setiap orang yang bertransaksi melindungi dirinya, lahirlah negara yang ditugaskan oleh pasar untuk menjaga transaksi itu, dan pasar kemudian bayar pajak ya kan, dan seterusnya begitu. Nah jadi kalau cara berpikirnya demikian, maka sebenarnya mekanisme pasar ini harus secara hati-hati diintervensi oleh negara. Sebab itu bisa menyebabkan terjadinya kegagalan gitu. Nah kita secara sangat baik ya mengetahui bahwa perbedaan antara negara dan pasar ini yang dilematis gitu ya. Negara strukturnya kaku ya kan, sementara bisnis harus cepat, harus kritis, harus sistemnya merit bukan patronase, harus efisien, tidak boleh boros. Sementara tadi Pak Peter mengatakan boros adalah konsekuensi logis dari kebanggaan kita gitu ya. Hal-hal yang sebenarnya di dalam pasar itu tidak bisa diterima. Nah karena menyadari itu kemudian negara kita membuat pasal 33. Sebenarnya sebagian dari orang dulu mengatakan hanya Indonesia yang mencantumkan prinsip perekonomian dalam konstitusi, sebab itu sendiri bisa menjadi masalah. Tetapi kita waktu konstitusi ditulis itu Bung Hatta yang sangat terkenal kata-katanya, mari kita mendayung di antara dua karang ya, bahwa sistem perekonomian kita adalah mendayung di antara kapitalisme yang market oriented dan mendayung di antara sosialisme yang state oriented, kira-kira begitu. Lahirlah pasal 33 yang 3 pasal pertamanya enggak berubah, lalu muncul waktu amandemen ke 4 kali, pasal keempatnya itu sedikit ada perubahan atau perubahan terjadi. Ini semuanya harus dilihat, sebab juga nanti kalau bicara BUMN sebagai aktor dia harus sadar juga. Dia sebagai pemain harus fulfill ini pasal 33, tidak boleh tidak. Pertama misalnya pasal 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Ini kan tentang koperasi.
Tapi BUMN jarang sekali bicara koperasi. Padahal tugas BUMN itu adalah membesarkan koperasi. Sebagai mimpi dari founding fathers kita bahwa nanti rakyat Indonesia itu berdikari karena semua terlibat di dalam kegiatan berekonomi dengan koperasi sebagai soko guru dari perekonomian nasional kita. Ini masih ada nih pasal 1 nih. Lalu pasal 2, pasal 3 itu yang terkait BUMN menurut saya. Sebab pada 2 pasal itu ada kata-kata dikuasai. Maka munculnya BUMN itu. Jadi pasal 2 cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal 3 bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Disinilah lahir BUMN. Jadi saya pernah ngomong sama Presiden Pak Peter, bahwa Presiden kalau kita bicara konstitusi, mandat konstitusi itu cuma mendirikan 2 BUMN. Satu BUMN yang menggerum industri strategis bagi rakyat, ya. Ini terutama bukan bagi market karena market dia sudah punya mekanisme sendiri untuk besar, ya kan? Tapi bagi rakyat karena rakyat itu perlu backbone dalam perekonomian. Nanti ada banyak contohnya yang saya bisa jelaskan, termasuk nanti kita bicara sedikit tentang airline. Yang kedua itu adalah bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kenapa negara terlibat di situ? Karena eksploitasi sumber daya alam sebagai konsekuensi logis kita dalam berekonomi karena kita memerlukan minyak, ya kan, kita memerlukan mineral, kita memerlukan bumi, air dan kekayaan alam. Pada dasarnya adalah pengrusakan. Karena itulah kemudian negara harus masuk di sektor pengrusakan itu supaya tidak dieksploit oleh market. Ada kaki tangan negara di sana. Supaya pengerusakan tidak menjadi-jadi gitu. Kita lihat di beberapa pulau di Indonesia ini, yang kalau kita terbang dari atasnya itu pulau itu bopeng-bopeng, gak pernah ditutup. Kenapa? Karena yang bisnis itu market. Dia cuma tahu ngeruknya gak pernah nutupnya. Anak-anak nyemplung masuk danau yang tidak ada dasarnya itu, mengakibatkan kematian, penderitaan, suffering dan sebagainya itu, karena tidak ada pertanggungjawaban. Maksudnya negara masuk situ gitu loh, supaya mengontrol pengerusakan sumber daya alam. Baru pasal 4 yaitu tentang sistem perekonomian kita yang ini baru lahir belakangan karena mengkhawatirkan pasar ini begitu mengganas, lalu aktor-aktor ini terkonsolidasi, menciptakan monopoli, oligopoli dan sebagainya. Lahirlah istilah demokrasi ekonomi, ya kan, dalam sistem kita. Nah sebenarnya kalau kita melihat BUMN ini, saya mohon maaf Bung Arya, saya sudah bicara juga sama Pak Menteri ini, harus agak tajam. Sebab saya ingin menghargai konsolidasi yang dia buat. Ya, kata kunci dari pikiran saya itu sebenarnya refocusing, right sizing, tetapi sebenarnya lebih ekstrim dari yang beliau bayangkan sebenarnya gitu. Karena saya terus terang, kalau Anda begitu mau kelihatan lebih gagah dari pasar gitu ya, atas nama negara ini, enggak, mustahil itulah. Negara nggak mungkin menang lawan pasar kalau lihat saya sih. Nggak, wataknya beda Pak. Itu. Nah itulah sebabnya kalau saya lihat sejarah munculnya BUMN ini, ada lubang yang rakyat belum sanggup lakukan. Itulah ceritanya BUMN lahir. Ketika rakyat belum bisa beli pesawat terbang, ya Garuda dulu sebenarnya bukan beli juga, kan sumbangan orang Aceh Pak. Ya kan? Itu kan bukan beli pakai uang negara juga waktu itu empot-empotan. Artinya negara aja nggak sanggup apalagi rakyat. Lahirlah Garuda, lahirlah Merpati gitu loh. Kita perlu terbang karena kita perlu cepat, kita negara kepulauan, kita perlu pesawat. Rakyat nggak sanggup beli pesawat, tabungannya belum ada yang sebesar itu. Belilah kita pesawat. Tapi yang namanya pesawat, kalau kita tundukkan kepada mekanisme pasar, maka tidak ada pesawat yang bisa menang melawan private. Kan semua yang disebut oleh Pak Peter tadi itu pesawat sebagai tools of existence dari sebuah negara. Tanpa SQ tidak ada Singapura. Tanpa Qatar Airways hilanglah namanya negara Qatar. Tanpa Emirat Etihad hilanglah negara yang namanya Etihad itu. Karena mereka memerlukan kedatangan orang sebagai sebab dari eksistensinya gitu loh. Dia harus ada Pak gitu. Tapi Republik Indonesia tidak akan hilang Pak. Karena ini market yang bagus, negara yang besar, domestic market kita besar, kita nggak perlu, makanya saya terus terang soal flag carrier
Bikin regulasi aja lah. Airline yang pasarnya di atas 50% merupakan pasar domestik Indonesia, dia harus meletakkan simbol negara pada airline-nya. Kan kalau Garuda Indonesia disebut aja Lion Indonesia. Taruh lambang Garuda juga. Lion dia ya singa, di Indonesia ini gak ada singa sebenarnya. Taruh gantilah sama apa gitu, rusa lah, ini Sumbawa banyak rusa kampung saya. Taruh rusa lah gitu. Atau apa kayak gitu. Nah kan begitu aja Pak, nggak perlu kemudian didramatisir gitu. Sebab luka itu berat bagi kita gitu. Dan yang lain-lain Pak, yang masa depan sifatnya. Yang lubang-lubangnya itu belum sempat diisi oleh masyarakat, ya supaya tidak terjadi kegagalan di pasar, negara itu terlibat. Maka waktu itu saya mengatakan, kalau mau konsolidasinya dua aja BUMN itu Pak Arya. BUMN pertama adalah itu yang mengontrol sumber daya alam. Itu dibikin holding aja Pak. Disatukan semuanya. Sekarang kan sudah ada Mind ID dan lain-lain lah. Itu teruskan aja itu, konsolidasi. Kontrol sumber daya alam itu ada di satu BUMN. Biar gede kita Pak, supaya nanti kita bisa mengeksploitasi negara lain. Dengan modal, akumulasi modal yang besar itu. Nah yang kedua itu tadi yang cabang-cabang produksi yang penting menyangkut hajat hidup orang banyak. Itu menurut saya industri strategis bagi rakyat. Saya kan mulai bisnis sejak pensiun nih Pak Peter ya. Mau bisnis ayam, itu nggak ada tuh yang namanya Bulog atau apa itu Carun Pokpan namanya yang nolong rakyat tuh, ya, Carun Pokpan namanya, itu di kampung saya itu namanya ayam hotel ayam. Jadi rakyat itu cuma bikin kandang begitu, nanti DOC-nya dibawa oleh perusahaan ini gitu kan, habis itu vitaminnya dibawa, pakannya dibawa, nanti setelah 30-40 hari diambil sama dia dijual, rakyat dapat fee. Sama juga saya ikut tambak udang nih gara-gara lobster kan dilarang pemerintah. Bangkrut lah kita lobster itu kan. Pindah kita ke udang nih Pak Nami. Udang juga begitu. Namanya Carun Pokpan, namanya Samsung, namanya Japa Konfit, itu yang nolong rakyat. BUMN di mana? Nggak ada Pak. BUMN pusing sendiri. Main golf. Jadi Pak Arya menurut saya mau ekstrim nih ya. Ini bukan soal privatisasi dan sebagainya. Kembalikan peran negara itu. Negara nggak perlu dia bersaing dengan rakyat. Sekarang ini gara-gara BUMN ingin performance, ingin profit, rakyat pun dimatikan sama dia di sektor-sektor itu. Saya kaget ini. Kontraktor-kontraktor tuh gara-gara mau menang BUMN, masuk kampung sekarang kontraktor lokalnya itu bangkrut, kontraktor lokalnya nggak dapat proyek apa-apa. BUMN nggak perlu makan rakyat. Kalau Anda mau bertarung bikin diri Anda jadi besar, Anda keluar. Konstruksi kayak dulu aja zaman dulu. Konstruksi kita bikin tol di ASEAN ini. Tarung di sana, jangan tarung sama rakyat dong. Jangan gagah dapat profit karena Anda mematikan rakyat, mematikan industri rakyat. Nah itu cara berpikirnya menurut saya. Kalau kita mengambil cara berpikir ini Pak Arya, insya Allah di zaman Pak Erik ini BUMN akan slim, ya dikurangi lah. Dulu zaman Pak Sugi saya tahu itu implementasi Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 ya, kalau tidak salah itu mulai dipakai, dikurangin BUMN-nya itu 20-an ya. Lalu kemudian setelah Pak Sugi itu Pak Sofyan dan Pak Abu Bakar kalau nggak salah itu nggak ada pengurangan. Sampai zaman Ibu Rini juga nggak ada. Nah zaman Pak Erik nih saya lihat mau berani. Coba berani lagi deh Pak. Nggak ada gunanya itu perusahaan negara bikin cangkir yang saya bilang itu cangkir itu. Ada itu kan PT Iglas namanya. Ngapain udah bubar cangkir Pak? Ya ampun gitu loh. Negara itu kalau mau jago bikin satelit itu Elon Musk ini bukan negara. Dia udah mondar-mandir ke luar negeri. Negara kalah Pak. Gitu loh. Luar angkasa, mohon maaf, ke luar angkasa kita kalah. Kita itu risetnya begitu. Amerika Serikat itu industri pertahanan. Dia punya Pentagon. Researchernya dibayar di situ. Setelah keluar produknya boleh swasta kembangkan ini. Swasta lagi. Bikin senjata aja swasta. Kita senjata mau dibikin BUMN, gak mungkin lah. Yang penting kontrol, yang penting mekanisme negara yang baik. Negara perkuat riset. Yang tidak sanggup dibayar oleh swasta, bayar oleh negara. Negara ngambil uang pajak itu untuk memperkuat riset. Bukan kemudian untuk minta PMN. Nanti begitu BUMN tuh. Kekurangan modal minta PMN dari APBN.
Udah dapat, rakyat nggak ada dapat PMN Pak. Ngos-ngosan dikejar-kejar bank. Setelah nanti nunggak, minta tolong, mohon maaf. Nggak bayar pajak, telepon Dirjen Pajak. Ya kan? Nanti kalau ada pertarungan tender antara swasta dengan BUMN, BUMN tenpol sana sini, pakai kekuasaan politisi ini dan itu, tekan supaya dia yang menang. Nanti udah menang karena sebenarnya waktu ngetesnya nggak bagus, pakai PT-nya aja. Nggak kerja, cuma nanggok duit, uang kalah, uang nyerah. Nah yang begini-gini menurut saya udah akan terus begitu Pak. Dihentikan ini. Negara tidak memerlukan bisnis kayak begini. Negara fokus pada penyelenggaraan birokrasi yang baik, berikan kepastian kepada market, kepada seluruh dunia untuk datang ke Indonesia, orang datang invest, orang datang berwisata, negara ini aman, negara ini makmur. Negara berbisnis ini sampah sebenarnya, pikiran lama yang nggak perlu kita pertahankan gitu. Saya ingin menyatakan itu secara tegas karena saya, mohon maaf, kalau ngomong sempat bicara sama Presiden lebih progresif Pak. Jadi Pak Arya dan Pak Erik ini jangan takut-takut, timpe aja semua. Ini waktunya kok. Karena lagi COVID segala macam ini. Excuse terhadap keberadaan BUMN tidak kita perlukan lagi. Itu aja ya. Nanti airline juga begitu Pak. Saya sudah ceritakan, nanti lebih detail kita bisa bicara gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.